di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Bersama saya, Cindy, yang hari ini bakal ngebahas topik yang penting banget buat kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kali ini kita bakal ngomongin soal partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bersama Bawaslu. Mungkin sebagian dari kita masih berpikir kalau urusan pengawasan pemilu itu cuma tugas dari penyelenggara aja. Padahal, peran masyarakat itu krusial banget buat memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan juga transparan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana masyarakat bisa terlibat, bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan, serta upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Bangka Selatan sendiri dalam mendorong pengawasan partisipatif. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Sabihi selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Jadi, buat kamu yang peduli sama masa depan demokrasi Indonesia, stay tune dan dengerin sampai habis ya. Nah, Bapak, kali ini saya mau bertanya dan mungkin juga rekan-rekan pendengar juga penasaran nih, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan sendiri memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu. Salah satunya mengelola yang namanya partisipasi masyarakat. Apa sebenarnya partisipasi masyarakat ini sehingga melekat dalam pemilu atau pemilihan umum ini? Baik, terima kasih Bu Cindy dan para pendengar yang setia di podcast Bawaslu. Terima kasih telah diundang di kantor sendiri tentunya. Baik, tentunya ya terkait dengan partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat ini kalau kita lihat dulu ya secara konsep dalam berdemokrasi ya, tentunya kalau kita melihat misalnya definisi dari pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ya. Nah, memilih ini adalah bagian dari partisipasi ya Bu Cindy. Nah, bagian dari partisipasi. Maka kita lihat misalnya di hari H itu ada yang namanya tingkat partisipasi pemilih ya, biasanya di persentase. Nah, jadi kalau kita melihat ya secara konseptual memang dalam demokrasi ya, partisipasi ini tentu sangat vital sekali. Karena hanya dalam konsep demokrasi ya, partisipasi masyarakat untuk menentukan eh, calon pemimpinnya. Nah, kalau di dalam misalnya otoriter ya, dalam negara yang otoriter dia tidak perlu partisipasi masyarakat ya untuk menentukan pemimpin ya, dia tinggal tunjuk, atau untuk menentukan kebijakan publik ya, dia tidak perlu dari masukan dari masyarakat, dia tetap terserah pemimpinnya. Tapi dalam konsep demokrasi maka partisipasi ini menjadi penting. Nah, terkait dengan kenapa melekat di pemilu dan pemilihan ya, tentunya karena kita di Bawaslu itu ada, kalau saya memegang 4 divisi ya, divisi pencegahan, Parmas ya, partisipasi masyarakat salah satunya. Nah, partisipasi masyarakat ini kalau kita mengacu kepada Perbawaslunya ya, peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 ya, tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini melalui pengawasan partisipatif ya. Nah, ini dijelaskan ya di dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023. Di situ dijelaskan bagaimana caranya untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi ya di dalam pengawasan. Tentunya ada 6 ya, ada 6 item di situ cara kita untuk mengajak masyarakat ya untuk menjadi ikut berpartisipasi dalam pengawasan ya. Ada yang namanya pendidikan partisipatif ya. Ada namanya forum warga, ada pojok pengawasan, ada kerjasama dengan perguruan tinggi,
ada kerjasama dengan penggiat ya, penggiat digital ya, penggiat literasi digital. Nah, artinya ini Bu Cindy adalah bagian dari Bawaslu untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya, untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan nih beberapa bentuk dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, saat ini Bawaslu Bangka Selatan itu telah melakukan apa saja yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan kalau di Bawaslu ya, kami kalau di tahapan itu kemarin di pemilu tahun 2024 ya, baik itu pemilihan di tahun 2024 ya, kami telah melakukan ya, minimal di kecamatan itu kami, melakukan forum warga ya. Forum warga ini kami mengundang masyarakat setempat ya. Di salah satu kecamatan minimal itu 100 orang kami undang, lalu kami di situ memberikan pendidikan ya, memberikan literasi, terkait dengan pemilu dan demokrasi ya, yang mana masyarakat kita sebagian itu kan belum tahu ya, apa, bagaimana itu pemilu ya, bagaimana cara kalau menemukan pelanggaran pemilu itu bagaimana caranya melaporkan ke Bawaslu ya. Lalu mereka juga, misalnya menanyakan bagaimana terkait hukum money politik. Nah, di sini kami lakukan, edukasi ya, edukasi untuk mengayakan literasi masyarakat kita terkait dengan pemilu dan pemilihan. Nah, ini minimalnya kalau kami di kecamatan itu 2 kali ya. Kalau misalnya dalam pemilu itu, eee, minimal 2 kali yang kami undang di kecamatan. Nah, kalau kami di kabupaten ya, kalau kami di kabupaten, peserta pemilu pun kami undang. Peserta pemilu ini dari partai politik ya, dari kemudian, calon ya, itu kami undang ataupun tim suksesnya. Agar agar kita bisa menyampaikan pencegahan kepada para peserta pemilu kita ini. Jangan sampai peserta pemilu ini melanggar ya aturan-aturan pemilu. Nah, ini kami lakukan, diskusi ya dengan peserta pemilu, baik itu partai politik, baik itu peserta pemilu, tim ses juga ya kami undang ya. Nah, juga kalau kami di kabupaten melakukan misalnya mengundang dari ormas-ormas, misalnya ormas NU, ormas Muhammadiyah ya, Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Kahmi ya. Nah, semua organisasi kepemudaan, KNPI ya, semua organisasi kepemudaan ini kami undang ya. Karena, mereka-mereka ini kan punya kader ya, yang kami undang ini satu misalnya. Tetapi mereka punya kader, lalu mereka menyampaikan ke kader-kadernya. Nah, harapan kami juga kader-kadernya menyampaikan dengan keluarga-keluarganya. Jadi harapannya banyak yang bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang kami, sampaikan. Terus kami juga melakukan, pendidikan politik ya. Pendidikan politik ini kami lakukan ke sekolah-sekolah di sini. Kemarin ke SMA Muhammadiyah, ke SMA negeri ya, ke SMA Yepentop. Nah, ke SMA-SMA yang terdekat ya. Jadi kami lakukan, pendidikan politik ya untuk peserta didik kita. Juga kemarin kita ada launching Saka Adiasta Pemilu. Nah, Saka Adiasta Pemilu ini adalah bagian dari, pendidikan partisipatif. Nah, jadi kita mengajak anak-anak yang memang suka ya dengan isu-isu pemilu, dengan isu-isu, demokrasi ya. Nah, ini mereka telah bergabung di Saka Adiasta Pemilu. Harapan kami mudah-mudahan ke depannya ya Saka Adiasta Pemilu ini menjadi, menjadi kader-kader pengawasan kita di
tingkat pelajar, mungkin itu Bu Cindy. Nah Pak, untuk tantangan terbesarnya sendiri dalam membangun kesadaran masyarakat itu untuk ikut mengawasi pemilu sekaligus harapan Bapak ke depan pada pemilu Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya Bu Cindy ya, terkait dengan tantangan yang kita hadapi di lapangan ya, karena mungkin kalau kita berbicara pemilu ya, pemilu ini kan ada tahapannya. Lalu untuk menentukan pilihannya hanya 1 hari. Nah, tetapi setelah 1 hari ini apakah masih ada tahapan lain? Jawabannya ya memang harus adanya pendidikan partisipatif ya. Nah, tantangan kita memang kenapa harus ada partisipatif ini kepada masyarakat, karena setelah pemilu maupun pemilihan ya, masih ada masyarakat-masyarakat yang terjadi polarisasi ya. Masyarakat-masyarakat yang mempunyai berbeda hak pilih ya, tentu, berbeda hak pilih dan juga dipengaruhi oleh, medsos kita yang tentunya ada hoax ya, ada hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ini dipengaruhi oleh juga, oleh medsos kita yang memang banyak sekali ya terjadi, penyebaran hoax. Nah, ini sehingga masyarakat kita terjadi polarisasi ya. Nah, maka tantangan kita ke depan ya, karena kalau kita berbicara pemilu maupun pilkada itu ya memang 1 hari ya untuk menentukan pemimpin kita. Tetapi ya setelah itu kita lakukan pendidikan lagi ya, jangan sampai masyarakat kita terjadi polarisasi terus-menerus ya. Sehingga adanya polarisasi, dia buat lagi konten ujaran kebencian. Sehingga timbul lagi yang namanya eee, polarisasi lagi ya, sehingga nggak selesai-selesai ya ujaran kebenciannya sampai dengan pemilu berikutnya. Nah, harapan kita ya tentunya, dengan pendidikan politik ini masyarakat kita ya, siapapun pemimpinnya dengan mekanisme pemilu maupun pilkada ya itulah cara yang paling benar ya. Karena dalam berdemokrasi ya untuk menentukan pemimpin ya hanya dengan cara itu ya. Maka, ini pun siapapun pemimpinnya mari kita dukung ya. Nah, itu tantangannya ya, terkait dengan harapan ya, harapan kita kepada masyarakat ya. Karena dalam sistem demokrasi ini masyarakat adalah yang memiliki kedaulatan ya, sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, jadi masyarakat harapan kami sebagai pengawas ya, eee, harapan kami tentunya mari berpartisipasi ya untuk, sama-sama mengawasi pemilu kita ya, pemilu kita yang luber jurdil ya, artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ya. Nah, kalau memang ada pelanggaran ya, ada hal-hal yang melanggar undang-undang pemilu ya silakan dilaporkan kepada Bawaslu. Dan harapan kami juga masyarakat dengan adanya pendidikan partisipatif ini, eee, harapan kami masyarakat ini bisa semakin hari semakin paham ya dengan keadaan demokrasi kita ya. Kalau memang, misalnya ada keluarga kita yang belum terdaftar ya, silakan langsung laporkan ke, Bawaslu ya, atau ke Capil ya, atau ke KPU ya, untuk segera untuk menjaga yang namanya hak pilih masyarakat. Untuk menjaga hak pilih masyarakat maka dia itu terdaftar ya di dalam DPT. Nah, ini kesadaran masyarakat, ini menjadi harapan kita bersama. Oke. Nah, Sobat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas lembaga pengawas, tetapi juga tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Mari kita dukung upaya Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan menjadi masyarakat yang peduli dan aktif
dan juga berani menyuarakan kebenaran. Karena pemilu yang bersih lahir dari partisipasi yang kuat. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan juga kepada narasumber Bapak Sabihis Ya, terima kasih Bu Cindy. yang telah berbagi wawasan dan tentunya kepada Sobat Bawaslu yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.